Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kajian Al-Quran dalam Tadi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah MSI pengampu Pak Muhammad Razi Indrafudin, disusun oleh Ahmad Thorik Prakoso dengan NIM 30 22 1000 Alif Albian 30 22 114 dan saya sendiri Awalul Rizkia 30 22 122. Contents nomor 1 pendahuluan, yaitu adalah latar belakang. Kedua ada pembahasan kajian Al-Quran dalam Studi Islam. Yang ketiga penutup, kesimpulan. Yang keempat daftar pusaka, referensi-referensi. Latar belakang, Al-Quran adalah sumber dari berbagai sumber. Maksudnya adalah Al-Quranlah yang memiliki sifat orisinil dan fleksibel untuk dikembangkan dalam ranah bidang studi apapun seperti pendidikan, filsafat, sosial, ekonomi, humaniora, dan lain-lain. Pendidikan dalam dunia keislaman juga tidak lepas dari Al-Quran. Dalam perbincangannya, pendidikan itu sendiri adalah metode utama bagi sarana memahami manusia yang awalnya kurang mendapatkan wawasan hingga memiliki wawasan yang sangat luas. Sehingga perlu menjadi pemahaman tertentu bagi kita dalam lingkup metodologi sebagai ranah dalam kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran, beberapa pengertian mengenai Al-Quran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian Al-Quran adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Menurut Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahnya memberi pengertian bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan ibadah. Kandungan Al-Quran menurut Dr. Andes Ali Anwar Yusuf MSI dalam bukunya secara garis besar, Al-Quran mengandung pokok-pokok ajaran sebagai berikut. A. Prinsip-prinsip keimanan. Prinsip-prinsip keimanan yaitu doktrin kepercayaan untuk meluruskan dan menyempurnakan keyakinan dan kepercayaan serta seperti keimanan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir serta qada dan qadar. Yang B. Prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yakni hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau alam sekitarnya. Yang C ada prinsip-prinsip ibadah. Prinsip-prinsip ibadah yakni kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang mewujudkan, menghidupkan hati atau jiwa manusia. Yang D prinsip-prinsip akhlak. Prinsip-prinsip akhlak atau etika yakni perbuatan-perbuatan manusia yang mengajak untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti. Yang E janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan bagi mereka yang taat kepada Allah SWT dan ancaman bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Janji akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ancaman akan kesengsaraan dunia dan akhirat. Yang F sejarah kisah-kisah masa lalu. Sejarah kisah-kisah masa lalu yaitu sejarah tentang kisah para rasul, nabi, sahabat, orang-orang solih,
masyarakat, atau bangsa-bangsa yang terdahulu. Yang G ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yakni sebagai sarana bidang ilmu pengetahuan dan informasi tentang ilmu kemanusiaan, kesehatan, tumbuh-tumbuhan, binatang, ilmu astronomi, dan lain sebagainya. Next, fungsi Al-Quran. Fungsi yang paling utama dan sangat esensial adalah sebagai pedoman hidup. Dan memberi petunjuk kepada umat manusia untuk ke jalan yang lebih baik dan benar. Al-Quran sebagai penjelas. Maksudnya adalah sebagai penjelas atas segala sesuatu yang harus dijadikan pedoman bagi manusia. 3. Sebagai rahmat dan kabar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, Taurat, dan Injil. 5. Sebagai mukjizat terakhir dan terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatan tersebut secara umum meliputi aspek bahasa, aspek sejarah, dan isyarat-isyarat tentang sains. Next, keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran itu memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, seluruh bangsa dimanapun berada, serta segala periode waktu. 2. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci Al-Quran dapat dipengaruhi jiwa. 3. Memberi gambaran umum ilmu Al-Quran untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu. 4. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal, pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia. 5. Menyamakan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya, yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa. Melepas kehinaan pada jiwa agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa. Next, metode kisah-kisah dalam Al-Quran. Di antara cara atau metode yang digunakan Al-Quran dalam menyampaikan kisah sebagai berikut. Kisah dalam Al-Quran tidak disampaikan sekaligus secara utuh, akan tetapi disampaikan sebagian sesuai dengan tujuan yang diperlukan. 2. Mengandung unsur religi, pelajaran, dan mawidoh di sela-sela cerita. 3. Pengulangan atau tikror. Pengulangan adalah salah satu keistimewaan dalam gaya bahasa Al-Quran. Pengulangan dalam Al-Quran dapat kita bagi menjadi 2, yaitu pengulangan kisah dalam Al-Quran dan pengulangan susunan kata dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah kami dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran berutama dalam pembinaan hukum Islam. Al-Quran yang berasal dari kata qara'a yang dapat diartikan dengan membaca. Namun yang dimaksud dengan Al-Quran dalam uraian ini adalah kalamullah yang diturunkan berperantakan Ruhul Amin kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab agar menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia adalah utusan Allah dan agar menjadi pelajaran bagi orang yang mengikuti petunjuknya, menjadi ibadah bagi siapa yang membacanya. Ia ditulis di atas lembaran mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An. Yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik melalui tulisan atau bacaan
dari satu generasi ke generasi berikutnya dan terpelihara dari perubahan dan pergantian. Next, ada daftar pustaka, referensi-referensi tentang PPT ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.